Shalom, selamat pagi, dan salam baku dapa Bapak Ibu Saudara-saudari, juga pemuda-pemudi GKO di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya mengajak saudara semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas hari baru yang Kau berikan kepada kami di hari Senin pagi ini. Biarlah kami boleh memulai hari ini dengan merenungkan firman. Urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, untuk merenungkan firman Tuhan yang kita baca hari ini, saya, Pendeta Daniel Sakarias, mengajak saudara semua untuk menerima, merenungkan, melakukan dan membagikan firman Tuhan dengan tema Kasih Setiamu yang Ajaib, yang diambil dari Mazmur 17 ayat yang ke-7. Mazmur 17 ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Saudara-saudara, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Daud mengalami pengalaman ketidakadilan. Dia tidak bersalah, tetapi dia dikejar-kejar seperti buronan. Mari kita belajar bagaimana Daud berespon dalam situasi seperti itu melalui pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Pertama, apa yang Daud minta kepada Allah di dalam doa saat ia diperlakukan tidak adil? Pada ayat yang ke-7a tertulis demikian. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Itulah doa Daud saat diperlakukan tidak adil. Pertanyaan yang kedua, mengapa Daud meminta hal itu kepada Allah? Di ayat yang ke-7b tertulis, karena Allah menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kanannya terhadap pemberontak. Dari dua pertanyaan dan dua jawaban tersebut, mari kita renungkan firman Tuhan. Saudara, ketika Daud mengalami ketidakadilan, dia tidak menghabiskan waktunya hanya untuk mengumbar emosi dengan menyumpahi mereka yang telah menzoliminya. Ia juga sama sekali tidak merancang strategi untuk menjatuhkan lawan-lawannya yang memburu dia secara sistematis. Sebaliknya, ia justru datang menghadap Tuhan dalam doa. Daud sendiri tidak memakai doanya untuk mendaratkan semua kegeraman dengan menunggangi doanya melalui agenda-agenda yang ia pinta dari Allah. Dan ia juga tidak meminta Allah bertindak sebagai eksekutor pelampiasan dendamnya karena dia sudah disolimi. Daud malah berdoa meminta Tuhan menunjukkan kasih setianya yang ajaib. Daud meminta Tuhan yang setia dan yang tidak pernah berubah itu untuk membuktikan bahwa keputusannya itu tetap berpihak bagi mereka yang hidup benar dan berlindung padanya. Daud yakin Allah tidak seperti manusia yang kasih setianya bisa dibeli, bisa bergeser, bergantung kepada siapa yang bayar. Tetapnya Allah pada sikap berpihak dan membela mereka yang hidup benar dan bukan pada yang bayar, membuat Daud menyebut tindakan Allah itu sebagai kasih setia yang ajaib. Daud juga berkeyakinan bahwa Allah tidak hanya setia, namun Dia juga sanggup melindungi orang-orang benar yang terzolimi
oleh mereka yang telah berbuat tidak adil. Pelajaran firman Tuhan hari ini menegaskan bahwa Allah itu setia pada orang benar. Dan Allah juga berkuasa melindungi orang benar dari serangan mereka yang memberontak terhadap Allah. Saudara, setelah merenungkan firman Tuhan ini, marilah kita meletakkan di hati dan pikiran kita bahwa Allah itu setia dalam kebenarannya, dan kesetiaan Tuhan itu tidak pernah berubah. Ia berpihak pada orang-orang yang melakukan kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Karena itu, kita juga harus hidup dalam kebenaran Allah. Karena barang siapa bertindak benar, maka Allah sesungguhnya ada di pihak orang itu. Dari apa yang telah kita renungkan hari ini, dan setelah saudara mulai mempraktekannya, mari kita bagikan renungan firman Tuhan hari ini kepada siapa saja yang Tuhan izinkan kita temui. Saudara, mari kita tutup saat teduh kita pagi hari ini dengan doa. Bapa di surga, ajar kami berdasarkan firman Tuhan yang kami baca hari ini. Kami hidup dalam kebenaran dan hidup meyakini bahwa Allah itu setia dan berkuasa melindungi orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Tuhan kiranya memberkati dan menyertai seluruh hidup kami di hari ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan kita pagi ini, saudara. Kiranya kasih setia Allah yang ajaib menyertai saudara semua. Shalom.